Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali dengan Abdullah Amrin. Sahabat, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa bersilaturahmi, alhamdulillah nikmat waktu sehingga kita bisa melakukan kegiatan kajian asyura syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang teladan kita dalam berbagai kegiatan muamalah. Sahabat, mari kita lanjutkan kajian mengenai bisnis ekonomi asuransi dan keuangan syariah. Sahabat, khususnya fokus pada akuntansi asuransi syariah. Sahabat, pada video sebelumnya kita sudah membahas masalah sejarah akuntansi asuransi syariah. Ternyata akuntansi itu sudah ada sejak diturunkannya Al-Quran, sahabat. Ya, dan di zaman Rasulullah akuntansi berkembang, ya, di mana Rasulullah telah menunjuk beberapa sahabatnya sebagai seorang yang ahli dalam asuransi. Sahabat, pada video kali ini kita akan bahas masalah landasan syar'i asuransi syariah. Ya, landasan syar'i akuntansi syariah sebagai dasar dan juga pembeda antara akuntansi asuransi syariah dan akuntansi asuransi konvensional, sahabat. Pertama, landasan syar'i ya berdasarkan Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, pada intinya berdasarkan itu saya mengatakan bahwasanya segala bentuk transaksi bisnis secara tidak tunai haruslah dicatat dengan benar, baik itu nilai bisnisnya kecil ataupun besar, harus dicatat, ya sahabat, berdasarkan asal bukti pencatatan. Bahwa surat An-Nisa ayat 135, ya, surat An-Nisa ayat 135, ya. Pada intinya bahasanya pada surat ini kita wajiblah bersikap adil, ya, baik terhadap diri kita ataupun kerabat kita dengan orang lain ataupun orang lain, harus bersikap adil dan berkaitan muamalah, sahabat, ya. Kemudian surat Asy-Syura, ya, mengatakan bahwasanya surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183, yaitu kita harus, ya, adil, harus dalam hal takar menakar dan hal timbang menimbang harus yang benar, ya. Ini surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183, ya. Itulah tiga landasan syar'i, ya, sebagai pembeda antara akuntansi asuransi syariah dan akuntansi asuransi konvensional. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 242, surat An-Nisa ayat 135, dan surat Asy-Syura ayat 142 sampai 143, ya. Selandasan berdasarkan Al-Quran, ya, akuntansi asuransi syariah juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu mengenai hitungan, sahabat, ya. Dan hadis mengatakan bahasanya, ya, nanti suatu hari kiamat yang hitung adalah malah sholat, ya. Jika sholat kita sempurna, maka perbuatan kita pun akan sempurna. Tapi jika sholat kita tidak sempurna atau tidak baik, maka perbuatan yang lain pun tidak baik, begitu baik. Kemudian sahabat, selain hadis Nabi, juga akuntansi asuransi syariah berlandaskan pada kaidah fikih. Kaidah fikih bicara bahasanya pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, ya. Sahabat, kita umat Islam, ya, berdasarkan hadis Nabi berdasarkan kaidah fikih mengatakan bahwasanya kita boleh melakukan apapun jenis transaksi kita, muamalah apapun kita bisa melakukan, ya. Jadi luas, sahabat, ya. Kemudian kita katakan boleh kita lakukan apa saja asal tidak bertentangan dengan landasan syar'i, asal tidak bertentangan dengan atau asal, ya, tidak ada dalil yang mengharamkan untuk perbuatan tersebut, tidak ada dalil yang mengharamkan untuk kita muamalah tersebut, sahabat. Jadi sahabat, boleh kita berinovasi,
kita berkreatif untuk melakukan kegiatan muamalah dalam bisnis sahabat ya. Asal di situ tidak ada alasan syar'i yang melarangnya. Ini sahabat ya. Dan dasar berikut adalah berdasarkan pendapat para sahabat dan para salat ya. Pendapat para sahabat dan salat mengatakan ya, hindarilah dirimu sendiri ya sebelum kamu dihisab. Ya, ada masih mengatakan hisablah diri kita ya sebelum dihisab oleh Allah SWT ya. Timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Ya. Sahabat ya, kita coba introspeksi diri kita, coba hitung diri kita ya sebelum nanti kita dihitung oleh Allah SWT. Dan kita lihatlah amalan-amalan kita ya sebelum nanti amalan kita diperlihatkan oleh Allah SWT. Imam Syafi'i berkata, siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, maka pikirannya luaslah pikirannya ya. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mempelajari tentang hisab atau perhitungan, maka luaslah pikirannya ya sahabat. Nah, ini beberapa catatan atau pembukuan seseorang ya, semakelan atau kasir dan biasanya apa tak bagi keuangan, dia berdasarkan kepada kebiasaannya sahabat ya. Kebiasaan bagaimana? Kalau biasa transaksi kita lakukan dengan sistem mencatat ya, kita teliti membuat suatu pembukuan khusus untuk pencatatan kita, maka itu akan lebih bagus ya sahabat, akan menjadi lebih syar'i ya. Karena kalau kita hanya ingat mengelola ingatan kita, dan tentu kita akan ingat semua. Atau barang-barang itu ya, kalau misalkan barang-barang ya misalnya barang sudah tidak ada, maka harus berdasarkan catatan, dan catatan harus bahkan catatan khusus. Nah, ini sahabat itu akuntansi sahabat ya. Demikian sahabat landasan syar'i mengenai akuntansi asuransi syariah ya. Bahkan akuntansi syar'i, akuntansi syariah juga membedakan antara akuntansi asuransi konvensional dan akuntansi syariah. Masih ulangi sahabat, landasan syariah adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 105, dan surat Asy-Syura ayat 182 sampai 183. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian undang-undang kaidah fikih, serta pendapat para sahabat dan para sahabat ya. Demikian sahabat, disingkat untuk lebih lanjutkan ini sahabat bisa membaca buku ini ya, ada materi khusus. Pada sahabat kita tutup podcast kita dari ini dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat.